Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ayat renungan kita pada hari ini Jumat 29 Desember 2023 yang tersurat di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-7. Beginilah bunyinya. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika segala sesuatunya memiliki waktu, mengapa kita tidak berusaha untuk memastikan bahwa itu adalah waktu yang tepat? Karena ketika kita memaksakan kehendak kita tidak menyadari bahwa kita membuat sesuatu itu harus berbuah tidak pada waktunya dan harus memberikan hal yang terbaik, padahal sebenarnya ia belum pantas untuk menunjukkan hal itu dan dapat kita nikmati. Tetapi belakangan ini orang-orang sudah berlomba-lomba untuk sesuatu hal yang bersifat praktis, menikmati sesuatu hal dalam jangka waktu yang relatif singkat. Tidak lagi seperti dulu ketika kita ingin menikmati buah dari pohon tertentu kita harus menunggu beberapa tahun. Tetapi ada orang yang sudah mampu untuk membuat pohon tersebut dapat berbuah dengan waktu yang relatif singkat. Saudaraku yang terkasih, jika kita umpamakan hal itu kepada kepribadian kita sebagai umat manusia yang Tuhan ciptakan, ada waktunya kita dilahirkan dan akan ada waktunya kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada waktunya kita menjadi seperti anak-anak dan ada waktunya kita menjadi dewasa. Semua ada waktunya. Ketika hal ini melewati atau dilompat, seharusnya kita bertindak sebagai anak-anak. Di masa kita adalah anak-anak, tetapi kita langsung dewasa. Kemudian ketika kita sudah menjadi orang yang dewasa, ternyata kita kabur dengan pandangan kita sendiri dan ingin kembali ke masa lalu. Bukankah akan terjadi kekacauan dalam hidup ini? Dan inilah yang terjadi dalam realitas sekarang ini. Orang-orang meskipun ia telah disebut sebagai orang yang tua karena faktor usia, tetapi perilaku juga banyak hal yang tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang yang pantas untuk ditiru dan dicontoh. Kita harus merenungkan apa yang dikatakan dalam nats ini. Sebab orang sering sekali mengutip tentang bagian dari perikop ini yang berkata bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Indah pada waktunya sering sekali dipahami orang dalam arti yang keliru. Padahal sebenarnya kita sedang menuju kepada waktu itu. Bukan waktu itu yang menghampiri kita. Jika kita tidak berusaha untuk berjalan dalam proses, maka hal apakah yang akan kita peroleh? Umur kita semakin bertambah di dunia ini, hal apa yang sudah kita lakukan? Jika kita selalu berkata bahwa waktu menjawab segalanya, memang kita akan mendapati realita kita. Apakah kita akan menjadi sosok yang menguntungkan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, ataukah kita akan menjadi pribadi yang merugikan bagi orang lain? Ini adalah tantangan bagi kita di masa depan, sebab kita tidak tahu bagaimana masa depan kita nantinya jika kita tidak persiapkan dari sekarang. Jika Tuhan telah menyatakan bagian kekekalan itu dalam diri kita, maka kita akan memikirkan prinsip-prinsip yang akan menjadikan pribadi kita sebagai orang-orang yang berkualitas. Mari menjaga segala sesuatunya. Jika waktunya berbicara, maka pergunakan kesempatan itu untuk bicara. Tetapi jika waktunya untuk mendengar, mari biasakan diri untuk memberi telinga untuk mendengar. Ada waktunya
untuk menjahit, tetapi ada waktunya untuk merobek. Ada waktunya untuk berdiam diri, tetapi ada waktunya untuk berbicara. Kita harus bijak memposisikan diri, karena itu sangat dibutuhkan dalam dunia yang serba praktis pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Lewat firman Tuhan yang kami dengarkan pada kesempatan yang baik ini, mengingatkan kami bahwa segala sesuatunya memiliki waktu, bahwa waktu yang tepat akan melahirkan hal yang terbaik. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan itu kepada kami jika kami sungguh-sungguh dekat kepadamu dan mendengarkan apa yang Tuhan arahkan. Jadikan kami Tuhan menjadi penurut, pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, yang hidup sesungguhnya berada di dalam kendali dan berada di dalam tuntunan Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.